Nah Pak, tadi kan kami beserta Kang Hamid juga sudah membahas mengenai pentingnya peminjaman buku dan membaca buku atau minat baca pada anak-anak di Odesa ini dan juga warga-warga Odesa ini. Sekarang kami minta diperluaskan pikiran kami. Hal yang akan saya tanyakan perihal apa sih sebetulnya Pak hakikat dari literasi yang sesungguhnya itu? Hakikat literasi itu kalau menurut kita, satu, memahami yang dibaca. Jadi membaca harus paham. Jangan sudah merasa berliterasi lalu baca tapi nggak paham. Nah setelah paham itu bisa menuliskan yang dipahami. Jadi ada produksi juga dengan menulis apa yang sudah dia pahami dari buku. Makanya kamu kan relawan-relawan, kalau habis kegiatan ngajar itu ya mestinya menuliskan. Karena hakikat ketiga literasi itu setelah memahami ya terus mempraktikkan yang dipahami, ya mengamalkan dalam bentuk praktik, dan setelah itu menuliskan praktiknya juga. Jadi literasi selalu identik dengan menulis. Baca dulu nih, baca apapun, nanti kita catat, terus dipraktikkan yang dipahami itu juga harus kita catat. Jadi tiga hal itu hakikat esensial dari literasi. Nah untuk apa sekarang kan kita menguasai tiga hal dari hakikat literasi itu? Untuk menumbuh kembangkan daya cipta pemikiran manusia yang menuju kepada kemajuan atau membangun diri, menemukan setahap demi setahap proses peningkatan kualitas diri itu ya dari literasi yang sejati. Jadi jangan dipilah-pilah nanti literasi itu membaca atau apa istilahnya calistung saja. Calistung itu baca, tulis, hitung. Ya itu semua benar, itu literasi juga, tapi janganlah tidak masuk kepada pemahaman. Nah, di dalam ruang pemahaman itu sendiri sering terjadi kesulitan. Misal membaca sesuatu, ilmunya yang nggak nyambung, jadi kita nggak paham. Terlalu berat bacaannya, sudah jadi nggak paham. Nah, di situ bacaan kita harus relevan supaya antara kegiatan memahami apalagi menuliskan itu benar-benar terinternalisasi gitu loh. Kan banyak yang baca tapi nggak paham. Gimana mau mengamalkan kalau nggak dipahami, nggak paham kan gitu. Nah gimana juga mau menuliskan kalau nggak paham. Jangan-jangan nanti sering menulis tapi bahasanya bulet, karena itu akibat salah satunya dia membaca dan pengen menuliskan tapi nggak paham. Nah celakanya lagi kalau copy paste atau jiplak, nah, itu berbahaya. Makanya harus paham. Itu diperkuat, sekalipun nanti yang dipahami itu sedikit atau yang ditulis juga sedikit, enggak masalah asal berkualitas. Itu Hakim. Ini Kim. Banyak gitu ya orang yang membaca itu hanya untuk kesenangan pribadi mereka, kayak misalkan membaca cerita fantasi, terus dongeng-dongeng fiksi gitu, terus novel. Memang ada sih moral of the story-nya gitu, cuman jarang gitu orang yang membaca secara sukarela mengenai ilmu-ilmu sains dan pengetahuan gitu. Ya, menurut Bapak, pendapat Bapak itu gimana gitu? Sejak zaman dulu ada ya orang rajin membaca, tapi membaca karena untuk kesenangan. Ya mestinya sih membaca atau bahkan menulis itu juga harus senang, jangan sampai tidak senang. Tapi kalau melulu kesenangan itu kan sama kalau kayak hidup kita, maunya kan senang-senang, maunya bahagia terus, itu enggak bisa, enggak ada. Ya itu ada di kisah fiksi mungkin ya, bahagia terus. Di fiksi aja sering dijelaskan adanya bahagia karena setelah perjuangan kan. Nah, ada juga yang hobinya memanjakan untuk bersenang-senang dengan sampai melewati batas etika atau apa, akhirnya celaka kan. Justru pengen kaya tapi nggak mau kerja keras, nggak mau proses, akhirnya mencuri, korupsi, ya akhirnya ada karmanya gitu kan. Nah di dalam bacaan ini kita harus memahaminya seperti kehidupan ini. Kalau kita hanya mencari yang
disenangi saja, ya nanti kita nggak berkembang, karena bisa jadi yang disenangi itu hanya satu bidang. Misal cerita komik aja ya bagus, itu imajinatif, aku juga seneng. Ada yang senangnya itu novel aja, cerpen, novel itu aja kan. Tapi kan kita juga tahu banyak ilmu pengetahuan yang tidak bisa diakses di novel saja. Dan sebaliknya, kalau kita hanya baca ilmiah-ilmiah yang saintifik, yang berat-berat juga, itu juga kadang-kadang tumpul. Maka kombinasi antara fiksi dan non fiksi ini juga menjadi kebutuhannya penting. Soal lebih sukanya dari mana itu bagus, tapi jangan anti salah satunya. Otak kita itu kan sering dibuat ini simple, jadi dikotomis apa-apa, kalau enggak A B. Padahal bisa A, bisa B juga, bisa D, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya kadang fiksi, kadang enggak. Saya pikir itu juga penting. Nah, termasuk kalau membaca sesuatu itu kadang-kadang kita juga harus berani menerabas, memilih bacaan. Sesekali aja coba yang tidak disukai, tapi kok orang lain menyukai, tapi saya nggak suka. Lah kamu coba ke situ. Oh, nanti akan ketemu. Oh, ternyata itu kan ibaratnya kamu melihat kolam, yang satu itu warnanya coklat, yang satu biru, bening. Nah, sementara ada banyak yang mandi di coklat, entah kotor bener atau tidak kotor atau apa. Kok asik gitu loh. Anak-anak kecil itu kadang-kadang nggak terlalu suka di kolam renang yang bening. Lah kamu coba-coba. Nyatanya ada keasikan sendiri di sana. Toh kalau soal kotor, penyakit apa-apa selalu di kolam renang yang bening atau anu juga potensi penyakit ada. Termasuk kamu harus segera bilas dan nggak boleh lama-lama di situ kan sama. Nah itu sesuatu itu yang harus dicoba. Makanya kadang-kadang aku ngetes, kamu sukanya apa? Nah, sukanya ini. Kamu paling tidak suka apa? Ya, coba yang tidak suka. Karena ini supaya kita terbiasa punya mental kan. Maksud dari literasi itu kan juga menumbuhkan kepribadian kita. Dan kepribadian itu tidak bisa lahir dari suka dan tidak suka. Kamu mengambil peran sebagai pengajar itu sebenarnya kalau aku tanya dasarmu suka, itu terlalu rapuh untuk kamu menjadi relawan. Kalau suka kok kayaknya asik, senang-senang di desa. Padahal nanti 2, 3, 4, 5 apalagi bertahun-tahun, itu tingkat keasikannya juga rendah. Kalau segalanya berdasarkan suka-suka, dunia itu berkembang itu bukan karena apa yang kita suka. Itu berjalan ke sana, pikiran kita pengennya ke sini, ya repot. Jadi kita harus realistis. Dalam literasi pun harus kita memulainya dengan cara keberanian atau kesediaan kita mengambil hal-hal yang tidak kita sukai. Nanti sampai kamu senang nulis kan? Nulis itu ada para penulis yang mengambil prinsip, saya hanya mau menuliskan sesuatu yang saya sukai, yang tidak saya sukai. Itu nggak ada larangan kayak gitu. Tapi perkaranya kita itu berhadapan dengan banyak pihak untuk menulis, apalagi kalau kepengin honor. Ya kalau dia sukanya tema korupsi, sementara koran sedang membutuhkan hari itu juga temanya ekologi karena ada banjir, ada apa, terus politik tidak aktual, kamu itu ya susah lah dimuat tulisan yang tidak aktual gitu. Penerbit buku A membutuhkan buku ini, nah si ininya memaksakan untuk ini nggak sesuai dengan, ya susah juga. Artinya kan kita itu hidup sesuai dengan kodrat, kodrat aja lah kap. Kodrat sebagai makhluk sosial itu ya harus mempertimbangkan pandangan kita juga pandangan orang lain. Di dalam membaca juga harus begitu, apalagi menulis banyak ditentukan faktor-faktor eksternal. Toh kalau kita mau menulis sendiri yang kita sukai, ya itu bagus diproduksi, tapi jangan terlalu meminta kompromi orang untuk cepat-cepat menyukai juga, karena belum tentu juga apa yang kamu sukai
orang lain suka, penerbit suka, redaksi suka gitu loh. Nah, yang terbaik sih kita itu mencoba untuk realistis, mempertimbangkan pandangan orang yang eksternal. Itu juga menyangkut masalah empati. Kita bisa merasakan dari pihak luar gitu loh, entah penderitanya, entah kesenangannya juga kan gitu. Oke, kurang lebih begitu, suka atau tidak suka. Bagaimana mendorong kebiasaan membaca pada seorang anak atau warga di daerah sini, Pak? Mendorong kebiasaan. Iya. Yang terpenting yang mau mendorong ini siapa? Nah, kamu katakanlah. Ya, kamu harus gemar membaca. Oh, iya. Itu. Karena mustahil mendorong sesuatu yang orang ini tidak suka. Bahkan pura-pura suka pun tidak bisa. Nanti tidak akan tumbuh berkembang. Karena keteladanan atau praktik itu lebih kepada esensi, bukan sekedar event. Wah, saya suka membaca ini pura-pura, jangan. Kamu harus pakai dirimu. Dan kalau sudah tahu membaca itu sebagai suatu hal yang bagus untuk merubah, untuk transformasi sosial, kamu sendiri itu harus rutin membaca karena kamu percaya bahwa inilah perubahan yang nyata. Jangan sampai sehari itu tidak membaca. Nah, itu satu ya. Jadi si relawan ini juga harus memiliki kesadaran untuk membaca. Dan kalaupun belum terlalu suka membaca, nah kan kalian sering ketemu seminggu sekali, berendah hati, rela dipengaruhi oleh orang-orang lain. Toh ini yang positif, harus ada kerelaan. Nah, oh itu teman si A, si B, yang senior, yang ini kan pada banyak baca. Bisa jadi penulis, bisa jadi wartawan. Nah, senang kan bisa menuliskan dalam waktu singkat. Nah, kamu kalau lihat Pak Anton itu habis kegiatan gini ngetiknya sebentar kan jadi berita cepet. Nah, itu juga harus kamu pelajari. Kok kamu disuruh nulis seminggu nggak jadi-jadi? Nah, jadi di Odesa ini juga ruang praktik literasi yang sesungguhnya yang tadi. Ada yang gemar membaca sekaligus gemar menulis dan juga praktik dalam perubahan sosial. Kan lengkap ini, satu paket. Nah, kamu ya harus mau juga ikut bertransformasi dalam baling-baling perubahan yang positif ini. Ada yang bisa nulis, mau ngajari kamu, mau kapanpun siap. Ada buku bacaan. Oke, kalau bacaan sekarang di internet banyak, ada yang bisa ngasih petunjuk. Oh, literasi yang benar itu seperti ini, yang bagus. Itu kan akan membuat kamu lebih efektif. Bayangkan zaman aku dulu, untuk mencari komunitas yang lengkap, praktik, menulis, membaca, dan itu ndak mudah. Ya aku agak beruntung banyak ya, karena di Jogja dulu memang kondusif sekali untuk kepengen nulis, bisa nulis. Teman-temanku banyak yang nulis. Ada masalah dinding juga dimanfaatkan. Kenal wartawan, tanya bagaimana cara mengirim opini, ngirim esai. Bagaimana cara mengirim naskah buku. Nah, itu sejak zaman-zaman kamu ini aku sudah melakukan. Dan pada akhirnya ngurusi buku penerbitan, ngurusi ya sudah umur 30-an itu sudah bisa sampai memproduksi buku, mulai dari awal menggulirkan ide sampai bagaimana memasarkan buku yang pas, temanya apa, dikawal penulisnya siapa, kan gitu. Itu kekuatan literasi, artinya baca, amal, dan juga memproduksi gagasan. Sekarang udah zaman modern gitu ya, untuk literasi sendiri tuh udah bisa online, banyak juga buku-buku yang udah online, dan bacaan-bacaan artikel-artikel tuh di internet udah banyak banget. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih pandangan Bapak gitu mengenai literasi secara online dan secara buku cetak itu sendiri? Literasi itu kan tadi tidak terkait dengan sekedar buku. Kalau buku itu hanya simbolik untuk mengatakan ini bacaan yang
Oh, jangankan baca internet, kamu baca tulisan di batu itu gua juga nggak masalah, itu juga literasi. Kalau nggak percaya kamu ke Borobudur, itu banyak gambar-gambar, tulisan-tulisan, huruf naskah-naskah kuno, itu juga perlu dibaca. Nah, internet kan disebut situs. Nah, internet itu juga menjadi bagian penting yang semestinya, aku bilang semestinya karena nyata prakteknya banyak orang Indonesia itu tidak berliterasi, mungkin baca mungkin nonton, dan pilihan apa yang dibaca dan apa yang ditonton itu yang tadi kita diskusikan ini kadang-kadang berdasarkan suka atau tidak suka, sehingga praktek literasinya tidak nyata. Intinya medium apapun, kamu mau bacaan di buku, kertas, mau koran, mau internet, itu enggak masalah, bahkan baca batu-batu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita harus selektif memilih bacaan. Nah, kriteria memilih bacaan menurut kamu bagaimana? Ini yang sumbernya valid, Pak. Yang sumbernya valid. Oke, apalagi? Yang pasti yang menarik sih. Yang menarik, ya, yang menarik nanti tumbuh pertanyaan seperti apa, kan subjektif juga. Iya sih. Kalau menurut kamu? Gak ada batasan sih Pak. Sebenarnya kadang yang di luar apa ya, di luar totok saya, misalnya saya cari yang menarik gitu. Tapi ternyata saya nemu suatu bacaan yang kayak di luar, kayak ada yang bilang ternyata pendapat saya yang tentang A itu salah gitu. Oh, itu juga menarik gitu. Kok bisa ada yang anggap aneh gitu. Wah, nanti kamu eksplorasi di sana Iya. kemari, baca aja seumur hidup. Kalau menurut saya memilih bacaan itu yang kalau bisa tuh yang bermanfaat. Jadi misalnya tuh kita membaca satu buku, nah di situ tuh ada satu hal yang bisa kita pelajari lalu kita amalkan, kita bisa membaca buku yang menarik. Ya seperti itu. Oke, nah kata soal manfaat ini kan memang penting ya. Tentu saja sebenarnya soal manfaat itu satu subjektif ya buat individu-individu. Hakim nggak menyebut buku pertanian itu bermanfaat bagimu, tapi buat Mang Toha, Mang Ujang kan lebih utama. Kalau Hakim calon guru agama, ya yang paling utama tentu saja buku agama. Nah, tapi jangan membatasi kamu nggak butuh buku pertanian loh, karena ada agama tentang pertanian. Nah, itu diperluas tentang kemanusiaannya juga gitu. Nah, kalau saya sih memang menyeleksi bacaan itu juga penting. Walaupun tadi Laila bilang apa saja boleh, ya itu masalahnya akan pada waktu. Yang kedua juga relevansi dengan diri kita. Nah, kaidah yang utama sih kalau menurut saya untuk efektivitas itu yang paling relevan dulu, yang relevan dengan otak kita, supaya energi kita juga gampang. Kan baca kan yang terlalu jauh pikirannya kan enggak, butuh juga dasar-dasar. Misal nih tiba-tiba kita blank tentang pertanian, terus kamu langsung baca buku pertanian, itu agak rumit. Tapi yang sudah terbiasa kan mudah. Nah, membaca literatur tentu saja yang paling relevan. Ini nggak wajib, ini anjuran saja. Nah, tapi itu akan lebih baik karena kita dalam kehidupan, apalagi yang sekarang ini, bacaan itu kan melimpah. Kita itu kalau zamanku dulu kekurangan informasi. Sebelum internet booming, katanya 2005 ke belakang, itu bacaan itu masih banyak kita akses dari buku-buku cetak. Bahkan sudah ada internet, tapi masih lebih banyak di buku karena di internet belum semua menyediakan. Tapi sekarang hampir semuanya ada di internet. Bahkan sekali menjelajah kosakata di internet, itu larinya kemana-mana. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris ya. Kita akan membaca judul aja mungkin 10 hari nggak tuntas. Judulnya saja untuk satu tema. Nah, ini bagaimana? Pilih bacaan yang efektif dengan cara menilai dengan relevansi yang kebutuhan kita. Nah, yang tadi
nalarnya eksploratif seperti Laila itu kesana kemari itu juga hati-hati. Eksplorasi itu bagus, tapi kalau terus saja kesana kemari kamu tersesat. Mau ke Cikutra bisa kok lewat Cilenyi, masuk akal nggak? Nah, ya boleh lewat sana. Nah, tapi kan jauh. Ada pilihannya. Nah, ini kan membaca situasi, sama nanti kayak membaca buku. Nah, sama dalam memilih bacaan kita harus mempertimbangkan efektivitas. Tapi ini berlaku bagi orang yang sudah meminati literasi secara kuat. Kalau bagi warga biasa apa-apa, yang penting seneng-seneng dulu lah. Asal mau baca aja sudah seneng. Tapi masa kamu mau minimalis seperti itu? Ya daripada nggak baca, Pak. Baca sembarangan ya daripada. Tapi asas sekedar membaca itu harus ditingkatkan menjadi memilih mengutamakan bacaan-bacaan yang berkualitas. Soal berkualitas seperti apa itu juga banyak sekali kan bacaan yang berkualitas yang bersifat ini dikasih sifat-sifat. Tapi menurut saya ya itu intinya kebiasaan membaca itu sendiri yang harus diperkuat. Kalau bisa sih kamu 8 jam sehari. Ya kalau belum bisa dimulai dari jangan 10 menit lah, 30 menit lah. Setiap pagi sebelum apapun baca dulu. Ya saya baca TikTok. Waduh. Ya. Nanti dikira kita mendiskriminasi. Baca medsos kan juga ada manfaatnya ya. Ya itu jangan masuk ke perdebatan yang seperti itulah. Kita jelas kaidahnya. Literasi itu ada tujuannya meningkatkan mutu atau kualitas diri, membangun karakter kita. Lah kalau bacaannya tidak berkarakter, lah itu kan sama aja. Pengen sate kambing, kamu masuknya pecel lele, ya nggak tersedia di situ. Ya kalau lain alasannya yang penting kamu makan sumber protein, ya asal masuk aja ke mana dapat. Ya kurang lebih selektif penting ya, karena keterbatasan otak kita, waktu kita, nah dan kita juga butuh fokus. Jadi kalau anak-anak ya kasih bacaan yang relevan juga dengan dunia mereka. Jangan kamu asal kasih baca kan baik, apapun. Jangan sampai kamu nggak baca itu bacaan dewasa dibaca anak-anak misal juga. Itu tanggung jawab relawan loh, fasilitator. Jangan sampai menyuruh anak membaca yang kamu tidak perhatikan, tidak dibaca dulu. Ini guru yang tidak bermutu kalau menganjurkan bacaan sementara diri kamu sendiri nggak membaca. Dan majalah-majalah anak itu ya harus kamu baca, itu ada gunanya. Orang tua membaca bacaan anak itu tidak masalah. Sebagaimana anak itu sering membaca bacaan yang dewasa, bukan dewasa dalam artian yang itu ya pornografi ya, tapi dewasa ilmu-ilmu pengetahuan di kampus, toh nyatanya sering nyambung juga anak SMP baca. Misal buku-buku seperti ini sebenarnya bisa dibaca oleh anak SMP itu yang siapa, Karen Armstrong. Itu bisa saja, tergantung kebiasaan kita memahami buku. Kalau terbiasa membaca hal-hal seperti itu juga akan gampang saja. Jadi kalau pertanyaan misal bagaimana supaya kita cepat paham terhadap sesuatu ilmu yang susah dipahami dari buku itu, menurut saya biasakan, dan itu butuh fokus. Misal nih temanya tentang ekologi gitu, itu akan susah orang kalau tidak terbiasa membaca ekologi. Tapi nanti makin lama makin gampang. Seperti saya dulu tidak paham-paham soal masalah ekologi karena memang bidangnya, dan nggak suka bacaan itu kan. Nah karena mendirikan Odesa dan itu urusannya adalah perjuangan ekologi di kaum tani, mau tidak mau kita kan harus kaya bacaan, genjot lah 4 tahun penelitian tuh, makanya bukunya banyak ekologi sekarang di saya. Itu baru 6 tahun terakhir ini, kalau sebelumnya saya nggak pernah baca-baca ekologi ya Pak. Dan akhirnya juga terbiasa bisa, dan lebih cepat lagi karena saya praktik melihat tanah, lihat petani, melihat pola tanamnya, melihat pohonnya, melihat nah itu aktual ya, kontekstual, dan kemudian bisa juga memproduksi tulisan tentang
ekologi gitu. Kayak sering explore, kayak mungkin saya butuh kayak orang-orang tuh emang jati dirinya apa sih gitu. Jadi saya baca lewat buku, misalnya kayak dia misalnya tujuannya untuk menjadi penguasa dunia, misalnya yang satu pengen menikah kayak gitu, yang satu punya anak kayak gitu-gitu lah Pak. Jadi apa ya, kadang tuh makin saya gali gitu kayak tentang pencarian jati diri tuh makin nggak ketemu aja Pak. Nah kalau menurutmu jati diri itu apa? Keakuan apa, aktualisasi diri bukan? Oh ya enggak, kalau aktual diri kamu sendiri itu kamu kan perempuan, berarti kamu bukan laki-laki, itu satu. Ontologinya harus begitu. Kamu orang Indonesia, berarti kamu bukan orang Malaysia. Oke. Terus kamu sudah kerja belum? Belum. Kamu pengangguran, berarti kamu belum bekerja. Tapi kan kamu punya pekerjaan di Odesa, berarti pekerjaan yang sifatnya ekonomi belum, tapi kamu sebenarnya bukan pengangguran karena punya aktualisasi diri. Nah, sekarang yang kamu cari itu apa? Apa ya Pak? Saya tuh suka berpendapat pekerjaan yang ekonomi ya, yang menghasilkan uang tuh kayak akan menjadi jati diri gitu loh Pak. Apa ya? Oh gitu. Kan Tapi akan 10 tahun gitu Pak. Apa? ya itu terus kamu pengen punya merek sebagai pengusaha gitu. Nah belum tahu itunya, saya Oh, takut milihnya gitu. karena akan lama gitu. Kalau pengusaha itu sebenarnya gampang, asal kamu suka berusaha itu jadi pengusaha. Soal berhasil atau enggak. Iya. Nah, ekonomi itu begini, dipisahkan dengan jati diri, karena seorang yang bekerja memenuhi kebutuhan ekonominya bukan berarti lantas ketemu jati dirinya. Ini kalau ditanyakan ke pelakunya juga ndak akan paham. Ndak, mau aku aja sendiri nggak ngerti aku ini wirausahawan atau bukan. Yang jelas kan bukan PNS, yang jelas kan bukan karyawan juga sekarang. Nah, tapi aku nggak merasa nggak punya jati diri. Secara ontologis manusia itu kalau menurut saya yang penting dia bisa meningkatkan martabatnya setahap demi setahap dan meraih kebahagiaan. Nah itu saja, soal pekerjaannya apapun ya, asal baik itu di mata kita dan di mata masyarakat secara umum. Jadi kalau pekerjaan kok nyopet gitu kan ya itu pekerjaan, tapi kan ya, secara umum dari ujung dunia manapun juga ndak bagus. Nah yang bermartabat, nah, pekerjaan kurang bermartabat kalau hanya mencari nafkah. Mencari nafkah itu kan kegiatan manusia paling dasar yang bermartabat. Nah tapi ada yang lebih bagus lagi kalau mencarikan nafkah untuk orang lain. Nah termasuk dengan kegiatan pemberdayaan supaya nafkah-nafkah para petani ya yang tidak beruntung ini itu hakikat kita mencari jati diri. Karena jati diri ditemukan itu kamu jangan membayangkan seperti mencari gelangmu yang hilang terus nanti ketemu, setelah ketemu puas gitu ya, tidak bisa. Manusia itu akan berproses terus menerus, tiada henti. Jadi lebih baik meningkatkan. Yang penting kamu tuh sudah sadar kamu perempuan, itu berarti kamu bukan laki-laki. Kamu orang Indonesia, adamu sebagai perempuan di Indonesia. Nah itu tidak lanjuti aja. Kamu mau memperjuangkan feminisme juga oke, mau memilih perjuangan yang tidak berbasis gender tapi kemiskinan ya oke, mau memperjuangkan kemiskinan tapi hanya anak-anaknya saja lewat literasi juga sudah bagus. Nah begitu, nanti kamu mencari dirimu itu. Sekarang masa-masa pencarian kan, ada dua cara mencarinya, explore. Tapi pada akhirnya nanti juga harus ada satu teori, eksploitasi. Sekarang kenapa orang bisa menggunakan kata-kata eksplorasi, penjelajahan kan, ke sana kemari. Tapi lawan kata eksplorasi itu apa menurut kamu? Menutup diri. Kurang lebih begitu boleh. Aku perjelas saja, eksploitasi. Tapi dalam pengertian yang
positif. Tidak selalu mengeksploitasi itu mempekerjakan si siapa ini Alma suruh masak dari pagi sampai sore, itu eksploitasi. Eksploitasi itu terhadap diri kita adalah memaksimalkan potensi kita. Kamu sudah merasa ketemu, itu katakanlah si Hakim mantep banget kan, ditanya aku mau jadi guru dan senang menjadi guru. Nah kamu eksploitasi diri kamu untuk menjadi guru yang baik. Ya tentu karena masa-masamu masih panjang, masih kuliah, mengeksplorasi dulu menjadi guru yang baik itu bagaimana, contoh-contoh guru yang baik, sekian banyak hal baik dalam hal apa, terus bacaannya apa saja, ada enggak guru yang tidak suka baca tapi hebat, termasuk harus dicari seperti itu. Karena ada fakta di dunia itu, kita ngomong-ngomong literasi menjadikan orang sukses dan hebat seperti Bill Gates, seperti Elon Musk, seperti wah banyak ya. Tapi ada juga fakta yang membuktikan bahwa ada tokoh-tokoh besar itu yang tidak membaca. Nah, kamu mau nggak usah baca. Tapi Siapa Pak? Hah? Siapa? Ya kayak zaman-zaman dulu kan nggak ada literasi, tokoh-tokoh hebat gitu. Superman juga baca nggak? Superman tidak ada Pak. Oh malah enggak, itu yang fiksi. Iya. Nah tokoh-tokoh kepala suku yang hebat-hebat di anu ya, tapi sebagian lah, karena ini membaca itu juga bukan jaminan untuk menjadi orang hebat, memang untuk meningkatkan kapasitas kita. Tapi yang lebih penting baik membaca atau menulis itu nanti juga ini loh arahnya, agar kamu bahagia itu lebih penting. Kalau kamu bisa bahagia dengan membaca, hidupmu nanti juga lebih hemat. Karena banyak sekarang orang itu mencari kebahagiaan kok dicari itu aja sudah salah. Karena tidak bisa membedakan dengan kesenangan. Kamu kesana kemari itu kan kesenangan sebenarnya, bukan bahagia. Tapi kebahagiaan itu kalau kita bisa terpenuhi sesuatu hal, dan itu ya kita merasa enggak butuh yang lain-lain yang direka-reka. Nah itu kalau kamu bisa senang menyenangi buku, nanti bisa jadi kehidupanmu itu bahagia dengan cara yang benar-benar mewah, bukan sederhana, tapi murah. Nah, tinggal baca kok. Aku nggak bilang bahagia itu dengan cara yang sederhana. Membaca itu bukan praktek yang sederhana, itu praktek yang luar biasa berat. Ya kecuali baca medsos ya, serampangan kayak gitu nggak mikir. Tapi apa yang kita usahakan dengan cara instan, pasti hasilnya juga instan. Dengar sekarang, keluar juga saat itu segera. 1 menit kita menyerap, 1 menit kemudian hilang. Tapi membaca buku yang berulang-ulang yang ilmiah bisa berhari-hari. Tapi kalau sudah bisa membangun ya apa yang kamu cari itu, termasuk menemukan jati diri, itu nggak gampang itu mencarinya. Kurang lebih begitu ya literasi. Nah karena itu saya berpesan ini teman-teman, itu kalau slogan kita di Odesa masuk menjadi relawan itu tugasnya adalah belajar dengan mengajar. Saya memang mengajar ke para petani dengan cara yang ya sambil kerja atau sambil apa itu ngajar. Betul. Tapi di tengah prakteknya 80% itu prakteknya adalah saya belajar, mempelajari mereka, mempelajari ekonomi mereka, mempelajari kehidupan mereka, dan dari pengetahuan memahami kehidupan mereka itulah saya bisa memberikan solusi. Nah baru ngajar. Itu cukup 20% saja. Yang 80% sebelumnya adalah memahami bareng. Nanti solusinya mudah bareng-bareng. Kadang-kadang mereka punya solusi, hanya kurang itemnya ini, hanya kurang keyakinan, hanya kurang marketingnya. Nah Hamid kan bisa jadi marketing. Kalau produksi apa-apa petani lebih pintar. Nah itu literasi itu juga praktik bersama ya. Bersama diri kita dengan apa yang dibaca kita praktekkan, bersama juga orang-orang di sekitar kita yang kita ajarkan membaca. Makanya hasilnya luar biasa, banyak perubahan. Konkret, nggak usah sampai nunggu bertahun-tahun kalau literasi yang benar. Setengah tahun aja banyak yang berubah. Dan di sini teman-teman petani, walaupun tidak banyak ya, hanya Pak Tarti berapa puluh orang yang sering kesini ngobrol-ngobrol membaca bareng, akhirnya mengalami
perubahan, peningkatan, perbaikan itu. Oke, cukup ya.